الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Al-A'raf pada halaman 163, yaitu Al-A'raf ayat 96 sampai 104 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada beberapa ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 96, lafatahna, ta'nya boleh ditasydid lafatahna, dan tentu saja menimbulkan tambahan makna karena ziyadatul mabna ziyadatul makna. Kemudian ayat 98 awa, wawunya boleh disukun menjadi au, tentu saja mengubah makna. Kemudian pada ayat 100 natba'u ala, ini ain ketemu ain, boleh idgham sebagaimana biasa menjadi natba' ala. Kemudian pada ayat 101 walaqad ja, tal ketemu dengan jim sebagaimana biasa boleh idgham walaqad ja. Rusuluhum seperti biasa sin boleh disukun menjadi rusuluhum, seperti kutub dengan kutub sama saja, ustun dengan usud sama saja. Kemudian akhir-akhir ayatnya ini ada alamin mufsidin, ini boleh ditambah dengan ha sakat menjadi alamina mufsidina sebagaimana dalam qiraah Ya'qub Al-Hadrami rahimahullahu taala. Dan ini semua adalah qiraah mutawatir yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah A'raf ayat 96, walau anna,
Dan kalaulah bahwasanya ahlul qura, penduduk desa-desa atau kota-kota, amanu mereka beriman, yaitu dengan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqau, dan mereka bertakwa, yaitu melakukan perintah dan meninggalkan larangan. La fatahna, sungguh kami buka. Kalau la fatahna, sungguh akan kami buka, akan kami buka terus menerus. Alaihim, kepada mereka, barakatin, berkah-berkah, minas samai, dari langit, yaitu air hujan, wal ardi, dan bumi, yaitu tumbuh-tumbuhan. Walakin, akan tetapi, kadzabu, mereka mendustakan, yaitu kebenaran. Fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka, bima, dengan sebab apa yang kan adalah mereka dahulu, yaksibuna, mereka melakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan bahwa sedikit sekali kampung atau kota yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menghasut para kaum-kaum kafir untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mereka imtak iman dan takwa, Allah akan bukakan dua berkah, berkah dari atas dan berkah dari bawah. Yang atas itu minas sama, dari langit, yaitu air hujan. Yang bawah itu minal ardi, dari bumi, yaitu muncul tumbuh-tumbuhan. Demikian juga berkah-berkah yang lain. Dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, betapa sedikitnya orang-orang beriman, lebih banyak orang-orang yang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, membandingkan antara orang-orang beriman dibandingkan dengan orang-orang kafir. Beliau mengatakan, wa ma antum fi ahli syirki, tidaklah kalian wahai orang-orang beriman dibandingkan orang-orang yang kafir, illa kasya'ratil bayda, kecuali seperti sehelai bulu yang putih, fi jildi thawril aswad, pada kulitnya sapi jantan yang hitam. Aw kasya'ratis sauda, atau seperti satu helai bulu yang hitam, fi jildi thawril ahmar, pada kulit sapi jantan yang merah. Merah maksudnya putih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, derajatnya sahih. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk al-qalil, orang-orang yang sedikit, yaitu yang dipilih oleh Allah untuk beriman kepadanya. Mudah-mudahan iman kita sampai akhir hayat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lafaz tahna tadi sudah saya jelaskan. Kalau dibaca dengan tasydid, maka ini ada tambahan makna. Karena berarti taknya jadi dua. Maka di sini berlaku kaidah. Kaidahnya mengatakan at-tasdidu lit-taktsiri. Tambahan tasdid menunjukkan banyak. Jadi kalau fataha membuka, fatahna membuka-buka, berkali-kali membuka. Maka bacaan ini lebih saya sukai karena lebih dahsyat di dalam makna. La fatahna. Dan ketika panjenengan sudah mengetahui bahwa ini boleh dibaca dua bacaan, maka setelah ini panjenengan bebas membaca fatahna boleh seperti biasa, fatahna juga boleh. Karena qiraah Quran itu adalah riwayatun muttaba'ah, qiraatun muttaba'ah atau sunnatun muttaba'ah. Itu sunnah yang diikuti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh dicampurkan antara riwayat hafaz dengan riwayat yang lainnya. Yang penting bukan dalam rangka menjelaskan satu qiraat tertentu. Kalau menjelaskan satu qiraat tertentu, tidak boleh dicampur-campur. Satu qiraat harus satu qiraat. Tapi kalau dibaca sendiri, untuk bacaan kita sendiri pribadi, nggak ada masalah. Kemudian yang dimaksud barokah itu adalah kebaikan yang banyak. Nah, maka apa kebaikan yang datang dari langit? Apa kebaikan yang datang dari bumi? Dari langit yaitu air hujan. Kebaikannya sangat banyak. Karena dengan air hujan kita bisa mandi, dengan air hujan kita bisa wudu, dengan air hujan kita bisa melenyapkan junub, hadas besar dan sebagainya. Kemudian bisa mensucikan benda-benda yang najis. Wal ardi, bumi, berkah dari bumi, tumbuh-tumbuhan bisa dimakan. Dengan makan kita bisa punya tenaga, bisa ibadah.
bisa untuk sahur, bisa untuk buka puasa. Ini semuanya adalah berkah-berkah dari Allah Subhanahu wa taala. 97. Afa amina, maka apakah merasa aman ahlul qura, penduduk kota-kota atau desa-desa itu, an bahwasanya yatiyahum datang kepada mereka ba'suna siksa kami bayatan di waktu malam, wahum sementara mereka itu naimun sedang tidur. Jadi maksudnya disuruh takut kepada siksa Allah bisa-bisa datang pada malam hari ketika orang sedang lengah karena lagi tidur. Sehingga apa? Tidak ada kesempatan untuk tobat karena sudah terlanjur datang siksa tersebut. Jadi kalau Allah mengirim siksa itu sifatnya mendadak, tidak ada pemberitahuan. Allah tidak pernah kasih tahu, siap-siap 1 hari lagi akan turun siksa, nggak begitu. Tiba-tiba siksa Allah mendadak tiba. Dan dari kata-kata bayatan malam hari ini menunjukkan bahwa kebiasaannya turun siksa itu di malam hari. Dalilnya dalam ayat yang lain. Allah mengatakan alaysa subhu biqarib. Surat Hud ayat 81. Inna sesungguhnya mau'idahum, janjian mereka yaitu turunnya siksa as-subh adalah waktu subuh. Alaysa subhu biqarib, bukankah subuh sudah dekat? Maksudnya segera pergi sebelum subuh, karena subuh akan datang siksa. Ini kisahnya siapa ini? Kisahnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, ya, yang disuruh oleh Allah untuk meninggalkan tempatnya sebelum waktu subuh. Tsunami 2004 itu juga sama, waktunya pagi hari, jam 6 kalau nggak salah. Nah, itu mendekati subuh atau lebih setelah subuh, sama. 98 au atau kalau dibaca awa apakah dan, tapi kalau au atau amina merasa aman ahlul qura penduduk desa-desa atau kota-kota ayatiyahum bahwasanya datang kepada mereka ba'suna siksa kami duhan di waktu duha atau di waktu siang, wahum sementara mereka yal'abun sedang bermain-main. Yang dimaksud bermain-main ini maksudnya lagi sibuk dengan aktivitas mereka. Jadi tidak harus bermain-main, main neker dan sebagainya, bukan ya. Tapi maksudnya mereka lagi sibuk dengan aktivitas mereka, lagi syughul, lagi sibuk dengan penghidupan mereka, bukan dalam kondisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu turun siksa kepada mereka. Maka siksa Allah bisa datang kapan saja, tidak harus malam. Biasanya malam, betul, tetapi apakah harus malam? Tidak juga. Siang-siang, tengah siang bolong juga bisa terjadi apa? Siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata duha ini tidak harus waktu duha. Siang hari ba'da zuhur juga bisa. Karena ketika kata-kata duha disandingkan dengan bayatan yang artinya malam, berarti sebaliknya maksudnya. Kalau duha kan terbatas kan, dari tingginya matahari sampai sebelum zuhur, itu duha. Tapi tidak harus itu yang dimaksud. Bisa juga siang hari. Maka kata-kata duha boleh diartikan waktu duha, boleh juga diartikan waktu siang. Karena duha kalau disandingkan dengan lail atau malam, maksudnya adalah siang hari. 99. Afa aminu, apakah mereka merasa aman makrallahi terhadap makarnya Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu, maka tidaklah merasa aman makrallahi terhadap makarnya Allah illal qaumul khasirun, kecuali kaum yang mereka itu merugi. Disebut rugi karena masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada 2 penjelasan. Penjelasan pertama, yang dimaksud makarnya Allah itu adalah siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa siksanya Allah disebut makar? Karena turunnya secara mendadak. Mereka tidak sadar bahwasanya akan turun siksa. Jadi seolah-olah Allah berbuat makar. Seolah-olah. Bukan berarti Allah punya sifat berbuat makar. Tidak. Karena makar itu sesuatu yang jelek, bukan sesuatu yang baik nih. Tetapi disebut makar karena sifatnya tadi datangnya mendadak tanpa disadari dan diketahui oleh mereka. Kemudian penjelasan yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa yang merasa aman terhadap siksa Allah itu hanya orang-orang kafir. Orang beriman tidak. Orang beriman meskipun melakukan maksiat, dia pasti akan merasa takut andai-andai siksa Allah Subhanahu wa taala turun kepadanya. Tapi orang kafir tidak takut kepada siksa Allah. Sampai-sampai ada orang kafir di masa dulu, di masa jahiliyah, melakukan zina di dalam Ka'bah. Na'udzubillah.
Ini tidak akan yang melakukan orang beriman, tidak akan. Namanya ikaf sama nailah. Ikaf ini yang laki-laki, nailah ini yang ceweknya. Zina di Ka'bah. Allah murka. Maka Allah jadikan mereka jadi patung saat itu juga dalam Ka'bah. Akhirnya patung ikaf dan nailah ini tersimpan di dalam Ka'bah sampai datang Rasulullah SAW mengeluarkan patung-patung dari Ka'bah. Nah, ini patung orang yang sangat durhaka kepada Allah sampai merasa aman melakukan zina di dalam Ka'bah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka di sini saya tampilkan perkataan Hasan Al-Basri ketika mengomentari ayat ini. Beliau mengatakan, "Al-mu'min ya'malu bit-ta'at wa huwa musyfiq." Orang-orang beriman itu melakukan amal-amal baik dalam keadaan takut. Takut gimana? Takut amalnya nggak diterima oleh Allah. Padahal amalannya sudah bagus. Tapi dalam hatinya masih ada ketakutan. Andai amal saya ini nggak diterima oleh Allah, bagaimana? Nah, maka dia berusaha untuk amalnya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal fajir, adapun orang yang pelaku dosa atau orang kafir maksudnya, ya'malu bil ma'asi, dia melakukan maksiat-maksiat, wa huwa amin, dalam keadaan merasa aman. Nah, ini bedanya orang mukmin dengan orang-orang kafir. Perkataan Hasan Al-Basri bahwasanya orang beriman melakukan kebaikan dalam keadaan takut atau khawatir tidak diterima oleh Allah, ini sesuai dengan surah Al-Mu'minun ayat 60. Allah mengatakan, walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, atau orang-orang yang sedekahkan apa yang mereka sedekahkan, wa qulubuhum wajilatun, sementara hatinya ketakutan, annahum ila rabbihim raji'un, maksudnya bahwa amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang beriman sifatnya kalau imannya sempurna itu tidak mengatakan amal saya pasti diterima, enggak. Dari mana taunya kalau amal mau diterima? Itu perkara gaib. Allah mengqabul amal kita itu kan gaib. Kita nggak pernah mengetahuinya secara kasat mata kita, tidak bisa terlihat. Yang mengetahuinya adalah orang-orang yang diberitahu oleh Allah, amalmu saya terima. Tapi Allah nggak pernah beritahu kepada kita. Nah, sehingga orang beriman yang sempurna, kalau dia beramal pasti dia khawatir kalau tidak diterima, sehingga dia berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayat 100. Awalam yahdi, apakah belum jelas, lilladzina, bagi orang-orang yang yarithunal arda, mewarisi bumi, min ba'di ahliha, setelah penghuninya, yaitu penghuninya yang sebelumnya yang sudah dibinasakan oleh Allah. An, bahwasanya law nasya'u, kalau kami mau, asabnahum, kami akan menyiksa mereka, kami akan berikan musibah kepada mereka, bidunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka, wa natba'u, dan kami Allah mensyakil ala qulubihim, terhadap hati-hati mereka, fahum, maka mereka la yasma'un, tidak bisa mendengar, yaitu mendengar dengan pendengaran yang menerima. Kalau mendengar tak, ya mendengar, masuk dalam telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi nggak menerima dengan hati. Jadi yang dimaksud mendengar di sini sama'u qabul, mendengar yang menerima, mendengar setelah itu mengikuti arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sifatnya orang-orang kafir, tidak bisa mengambil pelajaran. Mestinya orang kafir mengambil pelajaran. Umat terdahulu mereka mendustakan risalah Allah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mestinya mengambil pelajaran. Kalau begitu jangan mendustakan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan hancurkan sebagaimana umat-umat terdahulu. Dan ini meskipun khitabnya kepada orang-orang kafir, tapi ini juga berlaku untuk kita. Mari kita mengambil pelajaran, yaitu mensedikitkan atau menghentikan semua maksiat yang kita lakukan, karena kalau kita melakukan maksiat maka berhak untuk disiksa oleh Allah. Ini dalilnya. Asabnahum, kami bisa memberikan musibah kepada mereka, bidunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Orang berzina di suatu tempat, Allah mampu membuat tempat tadi langsung rontok, langsung hancur, mati di tempat dalam keadaan tertimbun. Bisa sekali. Tapi Allah memang tidak seperti itu, tidak menyegerakan siksaan supaya manusia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 101. Tilka, itulah al-qura, kota-kota atau desa-desa.
nakusu yang kami menceritakan alaika kepada engkau min ambaiha dari cerita-ceritanya atau berita-beritanya. Walaqad dan sungguh ja'atuhum telah datang kepada mereka rusuluhum utusan-utusan mereka yaitu para nabi bil bayyinati dengan bukti-bukti yaitu mukjizat-mukjizat yang menjadi bukti bahwa mereka betul-betul nabi. Famakanu maka tidak adalah mereka itu liyu'minu beriman bima dengan sebab. Jadi bima artinya apa? Dengan sebab apa yang kadzabu min qabl mereka mendustakan sebelumnya. Kadzalika seperti itulah yatba'ullahu Allah mensegel ala qulubil kafirin terhadap hati-hatinya orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah umat-umat terdahulu supaya diambil pelajaran. Tapi sayangnya mereka tidak mau menerima sebagai pelajaran. Sebagaimana umat-umat terdahulu juga tidak mau menerima dakwah rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka. Kalimat ini coba diperhatikan. Allah mengatakan fama kanu liyu'minu. Mereka tidak mau beriman. Kenapa tidak mau beriman? Padahal sudah jelas mengetahui ini kebenaran. Matanya sudah melihat, ini kebenaran ini. Tapi kok tidak beriman? Allah katakan, bima kadzabu min qabl. Dengan sebab mereka mendustakan sebelumnya. Maksudnya, sejak awal Nabi datang, mereka langsung mendustakan. Nah, sikap itulah yang menyebabkan tidak mau beriman. Seandainya awal Nabi datang, mereka tidak langsung mendustakan, tapi mendengarkan dulu. Mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Tapi begitu datang langsung didustakan. Nggak mau dengarkan. Langsung didustakan. Nah, maka sikap awal mereka itulah yang menyebabkan akhirnya tidak beriman. Sampai mati mereka. Tafsir seperti ini, kata Ibnu Katsir, tafsir yang bagus. Karena sesuai dengan kalam Allah pada surat Al-An'am ayat 110. Allah mengatakan, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ dan kami bolak-balik hati mereka. وَأَبْصَارَهُمْ dan mata mereka. Kami lam yu'minu bihi awwal marrah. Sebagaimana mereka tidak mau beriman terhadapnya di awal kali. Awwal marrah, awal kali. Itu awal kali Rasul datang mereka enggak beriman. Akhirnya ketika mukjizat bertubi-tubi datang, tetap enggak beriman. Nah, itulah yang dimaksud hatinya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mengetahui ini kebenaran tapi enggak mau mengikutinya. Maka pada doa yang ma'thur yang sering kita baca, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkan yang benar itu benar dan berilah kami rezeki untuk mau mengikuti. Karena banyak orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Nah, maka kita minta dua. Pertama, kebenaran ditampakkan sebagai kebenaran. Yang kedua, diberi kekuatan untuk mengikuti kebenaran. Itulah makna ayat ini menurut tafsiran Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wa ma wajadna dan tidaklah kami mendapati li aktsarihim kebanyakan mereka orang-orang kafir min ahdin menepati janji. Wa in dan sungguh wajadna kami telah mendapati aktsarahum kebanyakan mereka itu lafasiqin sungguh orang-orang yang fasik. Ayat ini menunjukkan kebanyakan manusia tidak menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud janji dalam ayat ini? Yang dimaksud di sini adalah janji yang disebutkan pada ayat yang lain. Allah mengatakan alastu birabbikum qalu bala. Surat apa itu? Surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil dari manusia min zuhurihim dzurriyyatahum dari punggung-punggung mereka keturunan mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim. Lalu Allah persaksikan mereka terhadap diri mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Maksudnya siap menyembah saya. Qalu mereka mengatakan bala, ya siap menyembah engkau ya Allah. Ini terjadi di alam arwah. Ketika manusia belum lahir ke atas muka bumi, sudah dijanji oleh Allah, saya Tuhanmu bukan? Semuanya menjawab, ya kamu Tuhan kami. Maksudnya nanti kalau lahir ke bumi siap untuk menyembah Allah. Tapi ternyata lahir ke bumi banyak yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perjanjian
Yang dimaksud pada ayat tadi yaitu tafsirannya adalah surat Al-A'raf ayat 172 menafsirkan kata-kata ahdin, perjanjian, yang disebutkan pada surat Al-A'raf ayat 102. Kemudian di sini Allah menjelaskan, kami dapati kebanyakan mereka fasik. Fasik itu apa? Fasik itu artinya keluar. Maksudnya keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang kafir. Karena orang kafir keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tikus itu disebut fuwaisiqa. Kenapa? Karena dia keluar dari tempatnya untuk berbuat onar, berbuat rusak. Merikiti baju, merikiti lemari dan sebagainya. Kalau ulama ya kitabnya dikerikiti oleh tikus. Nah, ini adalah fuwaisiqah. Disebut fasik karena apa? Keluar untuk merusak. Nah, orang-orang kafir itu fasik juga begitu karena keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 103. Kemudian ba'atsna, kami Allah mengutus min ba'dihim, setelah mereka, Musa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ila fir'auna, kepada raja Fir'aun, wa malaihi, dan pembesar-pembesarnya atau dan kaumnya, fadzalamu biha, lalu mereka zalim terhadap ayat-ayat tersebut. Fandur, maka perhatikanlah, kaifa, bagaimana, kana, adalah, akibatul mufsidin, akibatnya orang-orang yang berbuat rusak. Allah menyebutkan Nabi Musa setelah umat-umat terdahulu. Kenapa langsung Nabi Musa? Nabi-nabi yang lain di mana? Enggak disebutkan. Nah, maka jawabannya adalah Allah memang sering menyebutkan kisah Nabi Musa karena kisah Nabi Musa adalah kisah yang paling tampak menunjukkan bahwa kebenaran pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa enggak punya senjata. Kaumnya diperbudak oleh Fir'aun. Fir'aun menguasai Mesir. Senjatanya lengkap. Pasukannya banyak. Tapi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak? Kok bisa yang lemah mengalahkan yang kuat? Nah, inilah menunjukkan bahwa kebenaran pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama katakan kisah Nabi Musa diulang-ulang oleh Allah karena kisah itu adalah yang paling tampak menunjukkan kebenaran pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayatina, ayat-ayat kami, tafsirannya disebutkan pada ayat yang lain. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin. Surat Isra ayat 101. Sungguh telah kami berikan kepada Nabi Musa 9 tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat yang jelas. Apakah mukjizatnya Nabi Musa hanya 9 yang diceritakan di sini 9? Tetapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat-mukjizat yang lain yang tidak disebutkan dalam ayat ini. Kemudian yang dimaksud fadzalamu biha, mereka zalim terhadap mukjizat-mukjizat tadi, maksudnya adalah membantah atau menolak mukjizat tadi. Mestinya mukjizat itu diakui, wah ini betul mukjizat ini, berarti betul dia seorang nabi, baik kami ikuti kamu, kami beriman. Tapi mereka tidak mau mengikutinya, malah membantah. Mukjizat dikatakan sebagai sihir. Nah, ini berarti apa? Zalim. Karena zalim itu meletakkan sesuatu di selain tempatnya. Ini peci ditaruh di kepala. Peci kalau ditaruh di kaki, ini zalim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini mukjizat mestinya diakui sebagai mukjizat. Tapi malah mengatakan ini sihir. Nah, ini berarti apa? Zalim. Maka tafsiran ayat ini, fadzalamu biha, itu adalah apa? Sebagaimana dalam ayat yang lain. Wajahadu biha. Pada surat An-Naml ayat 14. Mereka membantah ayat-ayat atau mukjizat-mukjizat tersebut. Wastaiqanatha anfusuhum. Padahal nafsu mereka sudah meyakininya. Hati mereka sudah meyakininya sebagai kebenaran. Maka Allah menyebutnya zulman sebagai kezaliman, wa uluwan dan sebagai kesombongan. Sama dengan ayat ini tadi, fadzalamu biha, disebut zalim, yaitu membantah ayat-ayat yang sudah sangat jelas.
Perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang berbuat rusak. Yang berbuat rusak maksudnya orang-orang kafir. Kenapa maksiat atau kafir disebut rusak, berbuat rusak? Karena perbuatan maksiat menyebabkan kerusakan muncul di mana-mana. Seandainya tidak ada maksiat di atas muka bumi, tidak ada gempa. Seandainya nggak ada maksiat di atas muka bumi, tidak ada tsunami. Seandainya tidak ada maksiat di atas muka bumi, tidak ada musibah apapun di atas muka bumi. Yang ada adalah berkah-berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna kalam Allah pada surat Ar-Rum yang terkenal ayat 41. Dhahrul fasadu, muncul kerusakan-kerusakan, kebinasaan-kebinasaan di darat maupun di laut, bima kasabat aydin nas, dengan sebab tingkah-tingkah para manusia, yaitu perbuatan dosa yang dilakukan oleh para manusia. Karena itu mari kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan istighfar Allah akan mengirim turunnya siksa kepada manusia. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan siksa manusia ketika mereka masih istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat terakhir pada pertemuan kali ini, Allah mengatakan, wa qala Musa, dan berkata Nabi Musa, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, ini sesungguhnya aku rasulun, seorang utusan, min rabbil alamin, dari pemelihara seluruh alam. Jadi Nabi Musa panggil Fir'aun, wahai Fir'aun. Padahal Fir'aun itu siapa, Pak? Fir'aun itu adalah bapak angkatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi Nabi Musa tidak mengatakan wahai bapakku, enggak. Tapi wahai Fir'aun. Dan ini bisa kita ambil pelajaran dari sisi hukum fikih. Tidak boleh seseorang mengakui bapak angkatnya sebagai bapak betul-betul. Haram, enggak boleh. Nasab seorang anak dinasabkan kepada bapak angkat, haram. Ada cerita seseorang dari teman kita menikah, habis itu lama nggak punya anak. Akhirnya ngambil anak angkat. Anak angkatnya waktu itu diiklankan di Facebook atau di mana. Ternyata hasil zina, tapi bapak ibunya tidak mau tanggung jawab. Tapi kemudian ditawarkan kepada orang-orang, kalau mau merawat anak ini, maka kami persilahkan. Tapi mohon maaf, kebidannya pun juga belum dibayar. Maka tolong dibayarkan sekaligus. Jadi uang ini zina tok, tapi kan duit. Akhirnya apa? Dia nggak bisa menebus kebidannya. Nah, maka ada orang baik hati akhirnya ngambil anak tadi. Nah, tapi kemudian orangnya sudah pergi. Bapak ibunya yang bapak biologisnya dan ibunya tadi udah pergi, nggak tahu sumbernya perginya kemana. Nah, kondisi seperti ini sangat rawan. Karena bisa-bisa anak ini nanti dinasabkan kepada bapak angkatnya. Ini nggak boleh. Harus nasabnya kepada ibu yang tadi melahirkan tadi, yang lari tadi. Kalau tidak dijelaskan, akhirnya dipanggilkan nasabnya kepada bapak angkatnya, ini dosa dalam Islam, tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hal ini dalam Al-Quran. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Tidaklah Nabi Muhammad itu bapaknya siapapun laki-laki yang ada di antara kalian. Surat Ahzab ayat 40. Ini berkaitan dengan Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah, yang dia anak angkat Nabi, tapi dipanggil oleh orang-orang Zaid bin Muhammad. Maka Allah mengingkari, enggak ada Zaid bin Muhammad, enggak ada. Enggak ada anak Nabi Muhammad yang laki-laki dewasa, enggak ada. Anaknya Nabi Muhammad yang laki-laki semuanya dipanggil oleh Allah mati ketika masih kecil. Tidak ada yang sampai dewasa. Nah, itulah faedah yang dapat kita ambil dari ayat ini. Nabi Musa panggil, ya Fir'aun, bukan wahai bapakku. Inni rasulun min rabbil alamin. Sesungguhnya aku adalah utusan dari pemelihara seluruh alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maksudnya alam itu adalah semua makhluk. Jadi alam itu definisinya apa? Alam itu definisinya adalah kullu ma siwallah. Semua yang selain Allah itu alam. Karena cuma ada dua, ada Khalik pencipta, ada makhluk yang dicipta. Nah, alam itu adalah selain Allah. Berarti semua makhluk adalah alam. Manusia adalah alam, malaikat adalah alam, jin adalah alam, binatang adalah alam, pohon adalah alam, semuanya adalah alam. Maka semua kita adalah di bawah kekuasaan Allah. Allah itulah Rabbul Alamin.
Inilah kaum muslimin imani wa rahimakumullah, beberapa ayat yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini benar dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu boleh untuk soal wal jawab.